Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Pinjam meminjam. Nah, ini juga kaitannya dengan mindset juga ini pinjam meminjam gitu ya. Penyakit keuangannya adalah ini. Pinjam meminjam. Ya. Kalau tubuh itu ada penyakitnya, nggak ada yang membuat nggak sehat gitu. Misalnya nih jantung. Jantung itu apa sih gitu yang nggak membuat dia sehat gitu? Gorengan gitu kan, itu sebab tuh. Maka jauhi gorengan kan gitu. Kemudian apa lagi gitu ya? Begadang gitu kan, begadang, jadi tidurnya lewat dari jam 11 dan itu terus menerus gitu, itu yang kena liver. Maka penyakitnya atau yang membuat nggak sehatnya liver adalah begadang, maka jauhi ya. Jadi setiap organ itu ada penyebab-penyebabnya. Nah, kalau untuk keuangan itu ada penyakitnya ini nih, pinjam meminjam. Jadi akhirnya ya udah nggak boleh dong ya. Sebisa mungkin kita udah benar-benar panas. Ada tuh Nabi gitu kan, pinjam meminjam gitu kan, bahkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW itu besi ininya sedang digadai gitu. Iya, itu salah satu bagian dari sejarah gitu loh, bagian dari sejarahnya Rasulullah, karena beliau sedekah terus. Ya, ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah gitu. Pas nggak ada gitu, ya udah saya pinjam dulu gitu. Lah kalau kita gitu kan, nah kan kalau Nabi itu kan polanya sedekah banyak gitu kan, sampai nggak punya duit, oke? Sedekahnya banyak ya, sampai nggak ada duitnya. Nih saya ganti warna, kayaknya bagus ya. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW itu sedekahnya banyak, pas lagi perlu ya pinjam dulu, gitu. Pas lagi perlu tuh pinjam dulu. Kalau kita apa? Sedekahnya kagak banyak, gitu kan? Kagak perlu, pinjam terus, ya kan? Kalau perlu ini kan perlu mendesak sebenarnya nih. Keperluan yang mendesak. Kalau kita kan minjem lagi, beli mobil, beli motor. Ya, motor udah lunas yang satu, beli lagi motor yang kedua. Ampun, kagak beres-beres, gitu ya. Jadi ini penyakitnya. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghindari itu. Jadi kalau seandainya nggak mau kena livernya, ya jangan begadang. Kalau nggak mau kena jantungnya, ya jangan makan gorengan, kan gitu. Atau gorengannya disedikitkan gitu. Nah, itu penyakit keuangan adalah pinjam meminjam. Nah, ini harus jadi prinsip dan mindset. Pantang meminjam, kecuali ke keluarga terdekat. Jadi kalau pada saat kita mau benar-benar terpaksa minjem gitu ya, itu pantang minjem kecuali ke keluarga terdekat. Pak Nas, saya udah nggak bisa lagi minjem sama keluarga terdekat, berarti ente udah nggak dipercaya, udah jauh itu nggak boleh minjem. Jadi kalau pada saat misalnya kan ada saat-saat dimana kita dari sisi ekonomi gitu kan, ya dari sisi ekonomi itu ya lagi nggak bagus, ya udah kita terpaksa. Tapi minjemnya ke keluarga terdekat, nggak boleh ke keluarga yang jauh atau orang yang baru kita kenal, baru kenalan di magnet rezeki, tiba-tiba udah gitu kan ngejapri-japriin gitu kan, boleh nggak pinjam sesuatu lah, baru aja kenalan kemarin gitu kan, tahu-tahu udah minjem. Nah ini berarti orang yang nggak sehat ini, pasti orang keuangannya pasti nggak sehat. Jadikan lunas amanah itu sebagai goal utama. Kita nggak akan pernah bisa kuat deh, masyarakat kita nggak akan pernah bisa kuat kalau nggak lunas. Ya, negara kita juga nggak akan pernah bisa kuat. Gitu. Jangan mimpi gitu negara kita bisa kuat gitu kan dengan ngutang lagi gitu, nggak akan pernah bisa. Nah, jadikan lunas amanah itu sebagai goal utama. Bahkan orang paling kaya itu adalah orang yang nggak punya amanah hari ini ya. Orang yang paling kaya hari ini. Pantang memberi pinjaman. Nah ini juga pantang ngasih pinjaman kecuali, nah ada kecualinya, siap mengikhlaskan. Dan nah jadi ada dua syarat di sini ya. Pantang memberi pinjaman kecuali siap mengikhlaskan. Jadi kalau seandainya dia nggak
bayar, kita udah siap gitu loh. Jadi pada saat kita minjemin nih, ya udah, nanti kalau dia nggak bayar ya udah gitu, ya. Ya udah siap mengikhlaskan. Yang kedua, menjaga kehormatan orang yang diberi pinjaman, jaga kehormatannya. Jangan sampai akhirnya pada saat kita nagih itu kita nagihnya dengan keras gitu loh. Habisnya dia nggak mau bayar sih panas. Ya berarti ente nggak siap mengikhlaskan. Ya, makanya pantang kasih pinjaman kecuali ente siap nih. Ya, siap mengikhlaskan dan jaga kehormatan orang yang diberi pinjaman. Orang yang diberi pinjaman itu adalah orang yang mulia. Ya, rezeki dititip di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka dia harus kita harus kita jaga kehormatannya. Nggak boleh kita ngomongin ke orang-orang bahwa dia ngutang sama saya itu gitu. Masya Allah, merendahkan orang nggak boleh. Jadi boleh-boleh aja minjemin, ya. Tapi Anda harus rela kalau dia kagak bayar. Kalau Anda nggak rela nih, kayaknya dia nggak mungkin bayar. Jangan dipinjemin dong. Jangan dipinjemin, gitu ya. Bismillah ya. Ini mindset pinjam meminjam, ya. Tertulis dan rapih, ya. Tertulis dan rapi, ya. Jangan sampai akhirnya ya kita nggak punya catatan orang-orang yang pernah minjem duit ke kita nggak punya catatan amanah kita, ya nggak boleh, harus tercatat dan rapi.